رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البدر علينا فاقتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقاري أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja sendaran puji syukur ke Gusti Allah, yang mana pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang mulia ini, kita masih bisa diberikan bermacam-macam nikmat, terutama nikmat yang paling besarnya yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Hadratil Mukarram Sayyidina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'ina, dan kita sebagai pengikutnya. Semoga selalu diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang sama-sama kita muliakan, para dewan guru, wabil khusus para Bapak Ustadz Namin,
dan para guru-guru lain, dan yang saya hormati pula para tamu undangan, dan yang saya hormati pula para ibu-ibu, dan yang saya hormati pula Ketua DKM Musolah Nurul Falah yaitu Ustadz Muhammad Yasin. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu peringatan di hari lahirnya Nabi. Kenapa sih kita harus merayakan hari lahirnya Nabi? Sedangkan di luar sana masih banyak yang mempunyai dalil kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Yang beliau punya dalil bahwa setiap perkara baru itu bid'ah. Sedangkan bid'ah itu masukkan sesat, dan sesat itu pasti masuk neraka. Dia punya dalil seperti itu. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu, karena dalil itu tidak mencerminkan suatu perkara bid'ah. Apakah kita berkumpul membaca sirah nabawi, Allah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratal mukarramin yang saya hormati, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidz wa asatidzah, terkhusus yang saya hormati Al-Mukarram guru kita sekalian Ustadz Nami SAG, yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Muhasan selaku sesepuh, yang saya hormati Bapak Haji Mahmud selaku sesepuh di Pondok Bahar ini. Salam penghormatan saya sampaikan kepada Ketua DKM Musola sekaligus panitia pelaksana pada acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustadz Yasin beserta jajarannya. Salam penghormatan saya sampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan di front persaudaraan Islam. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bang Ustadz Samlawi selaku Ketua DPC FPI Pinang beserta jajarannya, dan para segenap Ketua DPC dan jajarannya, dan segenap sayap juang alhamdulillah hadir, yaitu dari Mawil dan dari macan-macan se DPC Pinang. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan yang saya hormati yaitu rekan kita dari Batik. Mudah-mudahan para pejuang-pejuang kita Allah berikan keistiqomahan, amin. Allah berikan kemudahan dalam perjuangannya, Allah berikan kemenangan, amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan kepada aparatur pemerintah setempat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, maupun dari Polri maupun TNI-nya yang hadir, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan
para pemimpin-pemimpin kita Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang istiqomah, amin. Pemimpin-pemimpin yang amanah, amin, sehingga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salam penghormatan kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maulidan, majelis maulidan, beserta tim tukang pukul kita, tim hadrah kita, masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan hadirnya bapak, ibu, beserta jamaah sekalian, mudah-mudahan menjadikan ladang ibadah bagi kita semuanya, amin. Yang punya maksud diijabah, dikabulkan maksudnya. Yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang ada masalah mudah-mudahan diberikan solusi dari masalahnya, amin. Yang masih jomblo mudah-mudahan segera dapat jodoh yang soleh-soleh, amin. Yang banyak utang mudah-mudahan segera lunas utangnya, amin. Bu, punya utang nggak, Bu? Banyak. Kemarin aja belum lunas ya, udah ngutang lagi. Insya Allah utangnya cepat lunas. Pengen utang cepat lunas, pengen? Bener? Serius? Bener? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma segera bayar. Lah iya, punya utang kagak mau dibayar, kapan mau lunasnya, betul? Iya, semua nanya pada jamaah, siap ngaji? Siap ngaji? Masih betah ngaji, masih betah? Iya, gara-gara ini ada STB setboxnya pada nggak bisa dipakai TV-nya. Akhirnya jamaah pada tuplak semua di mari. Alhamdulillah. Ukurannya ini malam ini nonton bola, betul? Betul? Iya, aneh. Kalau nonton bola mah mata meleknya luar biasa, tapi kalau ngaji udah nundutan. Betul? Ya kalau giliran ngaji mah mata jadi kecil, mulut jadi lebar. Iya, itu kalau ngaji. Tapi insya Allah kalau ngaji pasti berkah. Pulangnya kita dari pengajian insya Allah akan diampuni segala dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini berkah kudroh iradah serta limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita semuanya bisa bersilaturahmi bersama, berkumpul bersama di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan keharibaan baginda alam Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga Allah sampaikan kepada keluarga Nabi, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan kepada kita sekalian selaku umatnya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi penuh takwa dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, ini temanya luar biasa. Temanya luar biasa. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu apa? Dulu. Kalau bahasa pondok bahar apa? Breto. Hah? Dulu. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul, diutus sebagai Nabi, saat itu orang-orang Arab ada dalam keadaan jahiliyah. Tahu jahiliyah? Apa jahiliyah? Bodoh. Awas nanti gak ngerti bahasa Arab, kasih nama sama anak Siti Jahiliyah. Karena nggak ngerti bahasa Arab. Nama anak saya mah dapat dari Quran. Siapa namanya? Fir'aun.
Masya Allah, Masya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, dulu sebelum Rasulullah diutus sebagai Rasul dan Nabi, itu keadaan orang-orang Arab ada dalam keadaan jahiliyah. Masya Allah. Bahkan jika memiliki anak perempuan itu merupakan sebuah aib, sebuah kehinaan bagi keluarga itu. Jadi harga diri perempuan, martabat perempuan hancur saat itu, saudaraku. Masya Allah. Dulu kalau perempuan cari jodoh, dia nongkrong di depan rumah. Datang laki-laki, bang mampir dong. Mampir masuk ke kamar, nggak tahu udah di kamar itu 18 tahun ke atas. Udah beres keluar, datang lagi laki-laki, bang mampir dong. Masuk laki-laki itu ngamar, entah apa yang dilakukan. Keluar lagi. Terus seperti itu terkadang sampai 5 laki-laki yang ngamar dengan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah ya Rabb. Nanti perempuan itu hamil. Kalau perempuan itu hamil, anaknya itu orang laki yang 5 itu dipanggil, dijejerin, anaknya diakurin wajahnya. Oh ini mah wajahnya mirip si Anu. Kalau banyak miripnya ke orang itu, maka orang itu yang diambil sebagai suaminya. Saya mau bertanya, hina tidak? Baik atau buruk? Buruk saat itu. Masya Allah. Setelah Rasulullah diutus sebagai Nabi dan Rasul, harkat derajat wanita diangkat oleh Rasulullah. Saya mau bertanya, berarti Rasulullah ngajak baik apa ngajak jelek? Ngajak baik apa ngajak jelek? Ngajak baik Rasulullah. Perempuan dirapihin. Sekarang pakai hijab, pakai kerudung, pakai bajunya baju syar'i. Indah tidak? Tapi terkadang ada baik pakai kerudung, pakai bajunya legging. Biasanya kalau hari Minggu di depan kelurahan tuh. Betul? Iya, pada olahraga. Allah ya Rabbi. Tinggal bapak-bapaknya kagak dilihat, sayang. Dilihat dosa, akhirnya dipelototin dah. Ada nggak di sini? Banyak. Nanti keturunan sono kali ya, jahiliyah ya. Masya Allah, pakai kerudung, pakai baju syar'i, indah. Nah seperti ini ibu-ibu, cakep, indah. Masya Allah, ini ajaran Rasul, ini perintah Rasul. Alhamdulillah, kita menjadi umat Nabi dan kita beriman kepada Rasul dan kita mengikuti syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dulu pada zaman itu harkat derajat wanita direndahkan, wanita dihinakan. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanita dimuliakan. Betul tidak? Alhamdulillah, manusia dimuliakan sekarang, perempuan dimuliakan. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, siapakah manusia yang pertama kali kami hormati ya Rasul?" Kata Rasul, ibumu. Lalu sahabat bertanya lagi, "Ya Rasul, siapakah yang kedua ya Rasul?" Kata Rasul, "Ibumu." Lalu sahabat bertanya lagi, "Ya Rasul, siapakah yang ketiga ya Rasul?" Ibumu. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasul, yang keempat siapa?" Bapakmu. Jadi ibu disebutnya bapak. Satu ibunya, bapaknya. Ibunya, bapaknya. Setuju Bu? Bu? Setuju enggak?
Giliran kayak gitu kagak setuju. Giliran ngelayanin suami ngomongnya capek. Betul. Giliran ngelayanin suami capek, marah-marah. Ada yang kayak gitu ada? Mana orangnya? Insya Allah orang Pondok Bahar mah enggak kayak gitu. Enggak, orang Pondok Bahar mah enggak. Enggak jauh beda. Bu, dengerin. Kalau diperbolehkan manusia sujud kepada manusia, maka akan diperintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Tenang Pak, dibelain Pak. Bapak dibelain, tenang baik Pak. Diperintahkan sujud kepada suaminya, betul. Kalau boleh manusia sujud kepada manusia, saking wajib taatnya seorang perempuan kepada suaminya, seorang istri kepada suaminya, sampai segitunya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya Bu ya, kalau mau ngaji izin dulu sama suami. Kalau mau kemana-mana izin dulu sama suami. Kalau mau kondangan izin dulu sama suami. Kalau mau nengok orang tua izin dulu sama suami. Suami kalau mau ngambil uang di dompet suami izin dulu sama suami. Izin dulu apa enggak? Kalau ngambil uang di dompet suami izin dulu enggak? Ya Allah ya Rabbi, dasar sarboah. Ya Allah ya Rabb. Ya Bu, Pak ya, Ibu wajib taat kepada suami, jangan pernah membangkang. Bahkan ibu tidak boleh berkata-kata kasar kepada suaminya. Ini ajaran Rasul. Terkadang kan ada perempuan Masya Allah sama suami udah kagak ada harga dirinya suami. Dicaci, dimaki. Terkadang ada suami yang dipukul pakai kemoceng. Ada nggak di sini? Suami dipukul, kepung-kepung pakai kemoceng, pakai sapu lidi. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, Bu, ajaran Rasul tidak boleh seperti itu. Hormati suami. Bu, pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Kuncinya ibadah kepada Allah dan taati suami ibu. Ini saya mau nanya, perintah siapa? Perintah saya atau perintah Allah? Ibu taat kepada suami, perintah saya apa perintah Allah? Perintah Allah. Perintah Rasul, bukan perintah Ustadz, bukan perintah Kiai, tapi perintah Allah. Ibu wajib taat nurut kepada suami. Setuju? Siap taat? Siap patuh sama suami? Pulang dari sini ya, nggak boleh ngelawan sama suami ya. Bahasanya yang baik, panggilannya indah-indah. Hai ayang beb, Besti. Hai my darling, cincin, yang, tak lalu peang. Ya Allah ya Rabb, panggil indah kepada suami, insya Allah. Suami, Masya Allah. Bu, terusin jangan. Sekarang suaminya nih. Suami, walaupun imam dalam rumah tangga, walaupun kepala rumah tangga, tapi suami tidak boleh semena-mena kepada istri. Jangan mentang-mentang istri wajib taat patuh kepada suami. Suaminya semau-maunya sama bininya. Ada nggak yang kayak gitu? Kagak ada di Marimah. Kagak ada. Sini mah suaminya soleh semua, istrinya soleha semua. Amin. Ya Rabbal. Terkadang suaminya manggil sama istrinya panggilannya Bu pedes. Kaleng rombeng kemana lu? Kaleng kerupuk kemana lu? Ya Allah, kagak boleh panggil yang indah seperti Rasulullah. Panggil ke Siti Aisyah, ya Khumairah. Pak, panggilannya ya Khumairah. Wahai wanita yang kemerah-merahan pipinya. Kita bilang ke istri kita, wahai istriku yang cantik jelita. Istri digituin kelepek-kelepek. Bener baik, kelepek-kelepek bini kagak kasih uang jajan juga, indah baik dah. Ya, Masya Allah. Bapak ya,
baik kepada istri, jangan dikit-dikit istri dimarahin, istri diomelin, istri juga sama manusia. Bapak nyakitin hati istri sama apa dosa, Pak? Dosa. Nyakitin hati istri sama dosa. Istri kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah percayakan kepada bapak-bapak. Yang namanya amanah dijaga atau dirusak? Dijaga atau disakiti? Dijaga. Yang namanya amanah itu dijaga, jangan disakiti, jangan dirusak. Namanya juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini rumah tangga Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita semuanya. Dan kita Masya Allah diajarkan oleh Rasulullah agar kita bertakwa, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Betul tidak? Betul tidak? Saya punya cerita dikit. Mau dengerin cerita mau? Kalau di sini mah ada ngajinya sampai jam 11. Jam 11 udahan, betul? Hah? Siap ngaji sampai jam 12 siap? Sampai jam 1 siap? Sampai jam 2 siap? Enggak ya? Insya Allah kita ngaji jangan lama-lama ya. Nanti kalau ngaji lama-lama sampai jam 1 ngaji. Besok sholat subuh sepi. Ditanya sama DKM, woi kenapa pada kagak sholat subuh? Gua mabok ngaji. Semalam ngaji sampai jam 1, gua mabok ngaji. Sehingga subuhnya kesiangan. Masya Allah kita punya musola luar biasa ini, indah. Indah tidak? Indah tidak? Kalau laki-laki bagus sholatnya di mana? Di musola apa di rumah? Kalau perempuan bagus sholatnya di rumah apa di musola? Kalau ada laki-laki sholatnya di rumah berarti? Perempuan. Hah? Perempuan. Kalau ada laki-laki sholatnya di rumah berarti? Perempuan. Besok bu beliin mukena. Kalau ibu lihat bapak-bapak sholatnya di rumah, beliin mukena. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu saat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Masya Allah perekonomian orang-orang Madinah saat itu sedang hancur-hancuran. Pasar segala macam dikuasai oleh orang-orang kafir Yahudi. Bagaimana Rasulullah untuk membangun ekonomi di Madinah? Rasulullah tidak langsung berniaga. Rasulullah tidak langsung merebut pasar. Tetapi Rasulullah saat itu mewajibkan kepada umatnya, baik sahabat Ansor maupun sahabat Muhajirin, agar sholat wajib berjamaah di masjid. Rasulullah wajibkan itu sholat berjamaah. Kenapa? Karena agar satu dan yang lainnya bisa saling mengenal. Sholat shop pertama pada sholat zuhur, mungkin nanti asar, shop pertama lain lagi orangnya, shop kedua lain lagi orangnya, sehingga nanti setelah sholat berjamaah selesai, satu dan yang lainnya saling tanya menanya, orang mana, siapa namanya. Betul? Kan kalau udah kenal ada istilah tak kenal pasti tak sayang. Nah akhirnya saling tanya tuh sahabat Muhajirin sama sahabat Ansor, saling bertanya siapa namamu, bagaimana keadaanmu, saling bertanya, akhirnya saling kenal mengenal antara satu dan yang lainnya. Itulah Rasulullah mewajibkan sholat berjamaah. Kalau sekarang menurut Imam Syafi'i fardu kifayah sholat berjamaah. Tetapi alangkah ruginya laki-laki sehat gak sholat berjamaah, rugi. Kalau berjamaah pahalanya berapa? 27. Kalau sholat sendiri pahalanya berapa? Itu tahu? Hah? Sholat berjamaah pahalanya berapa? 27. Kalau sholat sendiri 1, itu tahu? Ini kalau orang sini nih bagi-bagi duit nih, bagi duit. Saya mau nanya, pengen duit 27 juta apa pengen duit 1 juta? Orang waras tuh. 27. Hah? Orang waras. Pengen duit 27 juta atau pengen duit 1 juta? 27. Betul? Betul?
ini kalau duit baik sih pikirannya. Tapi giliran pahala sholat, Masya Allah kita banyak ninggalin. Musola pada kosong, yang azan itu, yang qomat itu, yang imam itu, yang makmum itu. Masya Allah itu baik akhirnya. Ya, mulai sekarang sholat berjamaah di musola, kita ramaikan musola. Siap ramaikan musola? Siap sholat berjamaah? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sholat berjamaah seperti Rasulullah saat itu. Akhirnya satu dan yang lainnya saling mengenal. Akhirnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau ahli dagang, tetapi beliau tidak punya modal. Kenal dengan orang-orang Madinah. Akhirnya ngobrol, diajak main ke rumahnya. Kata orang-orang Ansor begini, wahai Sayyidina Abdurrahman bin Auf, saya punya kebun apa? Kebun korma. Saya punya onta, tapi saya tidak bisa ngelolanya. Berhubung Syekh Abdurrahman bin Auf adalah beliau ahli ekonomi saat itu, tetapi beliau tidak punya modal. Akhirnya beliau karena saling kepercayaan dengan orang Madinah, beliau jualkan itu kurma, unta dan yang lain-lainnya, gandum milik orang Madinah. Karena Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengerti masalah ekonomi, akhirnya perekonomian saat itu, pasar-pasar yang tadinya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, akhirnya dikuasai oleh orang-orang Islam. Indah tidak? Indah tidak? Rasulullah pintar tidak? Cerdas tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita dipimpin punya Nabi cerdas, punya Nabi pinter, punya Nabi luar biasa. Masya Allah, sehingga dalam membangun ekonomi, Rasulullah tidak langsung ke ekonomi, tetapi Rasulullah mulai dengan sholat berjamaah. Jelas? Paham? Sholat berjamaah di mana? Musola buat laki-laki ya, perempuan mah di rumah sholatnya. Kalau laki-laki mah di musola insya. Ya nanti saya nggak mau denger nih, Masya Allah, biar nanti nih, Masya Allah, ini acara orang banyak yang hadir nih. Coba kalau sholat berjamaah semua, mantap bener dah, mantap. Masya Allah, insya Allah berkah, Pondok Bahar berkah, amin. Pondok Bahar bakalan berkah, amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sebagai suri tauladan dan Rasulullah sebagai contoh bagi kita selaku umatnya, setuju? Rasul sebagai suri taulad, Rasul sebagai contoh baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berumah tangga. Itu Rasulullah. Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita semuanya. Indah akhlaknya Rasul. Rasul jika disakiti dirinya, Rasul tidak pernah marah, saudaraku. Rasul jika dihina dirinya, Rasul tidak pernah marah, saudaraku. Suatu saat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam lagi sholat di Masjidil Haram. Rasulullah ditimpukin pakai tai unta. Rasulullah dicekik sehingga para sahabat-sahabat marah karena Rasulnya seperti itu kan. Tetapi Rasul mencegah para sahabat. Rasul tidak marah jika diri Rasul dihinakan, diri Rasul disakiti. Rasul tidak marah, saudaraku. Tetapi jangan coba-coba jika agama Allah dinodai. Jangan coba-coba kalau Al-Quran dinistakan. Rasul tidak segan-segan mengangkat senjata, tampil ke medan perang dalam rangka li'ilai kalimatillah. Takbir. Ini Rasul. Terkadang orang ngomongnya aneh. Rasul itu kan rahmatan lil alamin. Rasul itu gak pernah marah. Iya, kalau berhubungan dengan pribadi Rasul, Rasul tidak suka marah.
tetapi tidak berhubungan dengan agama. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Rasulullah lakukan untuk membela agama Allah. Siap membela agama Allah, siap membela Allah, siap membela Rasul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, yang ceramah orang FPI. Nabe itu ada takbir-takbirnya. Oh, yang ceramah begini, begini, begini. Oh, Pak, yang ceramah begini, lihat isinya. Kita mengajak mensuri tauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita mengajak untuk sama-sama kita bersyariah. Syariah itu bukan hanya kita sholat 5 waktu, bukan hanya berpuasa, bukan hanya dengan baca Quran, bukan hanya yang lain-lainnya. Di antaranya syariah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Kemarin kita dengar, kita lihat di media sosial di Cianjur, saudara-saudara kita terkena musibah, betul? Terkena gempa, betul? Masya Allah, banyak pesantren-pesantren, banyak masjid-masjid, musolah-musolah, bahkan orang-orang soleh pun menjadi korban, betul? Kasihan tidak? Kasihan tidak? Mau ngedoain tidak? Kita doakan, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Cianjur, Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketawakalan, dan mudah-mudahan segala apa yang sudah rusak, sudah hilang, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan? Itu di Cianjur kan banyak pesantren, di Cianjur banyak kiai, di Cianjur banyak ini. Kita buka kitab Ihya Ulumuddin. Saat itu Allah memerintahkan kepada Jibril. Kata Allah, Jibril, kau hancurkan kampung itu. Jibril berkata kepada Allah, ya Allah, kampung itu pengisinya orang-orang taat semua, orang-orang ahli ibadah. Ibadahnya bagaikan ibadah para nabi, ibadahnya luar biasa, Masya Allah. Tapi kenapa ya Allah kampung itu akan dihancurkan? Allah berkata, wahai Jibril, mereka ahli-ahli ibadah, ahli-ahli zikir, ahli-ahli baca Quran, ahli-ahli tahajud, ahli-ahli ngaji. Mereka asik dengan kegiatannya sendiri. Mereka asik dengan zikirnya, mereka asik dengan tahajudnya, mereka asik dengan baca Qurannya, mereka asik dengan ngajinya, tanpa mereka peduli kepada sesama mereka, tanpa mereka peduli kepada manusia yang lainnya. Saudaraku, ini Masya Allah yang mengundang bahla, yang mengundang musibah, bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diamnya para ulama-ulama tentang kemungkaran, tentang kemaksiatan. Diamnya para ulama, mereka cari aman. Lebih baik gua begini aman daripada gua ikut terjun-terjun seperti itu, yang ada resiko kepada gua sendiri. Nah, inilah ulama yang mementingkan diri sendiri. Saudaraku, ingat, amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya perintah dari Rasul, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh kita melawan Allah, gak boleh kita kufur kepada Allah. Yakin itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Kira-kira saya mau bertanya sama orang sini, kalau ada orang maksiat, orang mabok-mabokan, kita omongin apa kita temenin? Kalau ada orang main judi, kita omongin apa kita temenin? Kalau ada orang maksiat, kita omongin apa kita temenin? Itu tahu? Ya Allah, ya Rabb, Masya Allah. Kita omongin dengan bahasa kita yang baik dan bagus. Bagusnya apa? Kita dengan kekuatan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang mana kau melihat kemungkaran, maka kau berantas dengan tanganmu sendiri. Betul? Kalau kita kan nggak punya kekuatan, kita nggak punya power, kita nggak punya ini. Siapa mereka?
para aparat-aparat pemerintah. Mereka yang sudah mendapatkan bekal, baik bekal pendidikan maupun bekal-bekal yang lainnya, merekalah yang wajib pertama kali turun ke lapangan dalam rangka memberantas kemaksiatan. Betul tidak? Iya. Masya Allah. Jika itu kita tidak mampu, maka dengan lisan kita, dengan lisan kita omongin baik-baik, nasehatin baik-baik. Mungkin mereka melakukan itu karena mereka nggak tahu hukumnya. Yuk, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ada maksiat orang mabok-mabokan 2 orang. Jangan dibiarkan. 2 orang ini besok akan bertambah 4 orang. Besok akan bertambah 6 orang. Sehingga nanti mereka jadi komunitas di sana. Kalau sudah jadi komunitas, kita kagak bakalan berani kalau dewek-dewekan. Betul tidak? Iya, makanya ini peduli para ulama-ulamanya, para ustadznya, para kiainya, peduli kepada sesama. Nah, ini di Cianjur, ini saya dapat kabar juga, di sana sering terjadi LGBT. Laki-laki doyan laki-laki, perempuan doyan perempuan. Ada nggak kayak gitu? Iya ya, laki-laki doyan laki-laki, perempuan doyan perempuan. Na'udzubillahimin. Sekarang kita pikir, Bu, Pak, aneh, manusia punya akalnya dibanding sama monyet, sempurnaan siapa ya akalnya? Dibanding sama anjing, sempurnaan mana akalnya? Dibanding sama ayam, sempurnaan mana akalnya? Manusia. Tapi Pak, manusia laki-laki disatuin sama laki-laki, kawin. Tapi monyet laki-laki disatuin sama monyet laki-laki, kawin apa berantem? Anjing disatuin anjing laki-laki sama anjing laki-laki, kawin atau berantem? Ayam jago sama ayam jago disatuin, kawin apa berantem? Kawin atau berantem? Iya. Masya Allah, ini manusia punya akal sempurna. Laki-laki sama laki-laki kawin. Dasar macentong kaleng. Susah emangnya. Ya, di kita sudah banyak Pak, Bu. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, anak-anak muda. Na'udzubillahimin dzalik. Bahkan mereka sudah menuntut kepada DPR agar kawin sama jenis disahkan di negara Indonesia. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Aduh, nanti yang nikah, saya terima nikah Sarbini bin Markono. Kan aneh. Yang terima nikah laki-laki, yang diterima nikah laki-laki. Na'udzubillahimin dzalik. Oleh karena itu, kepada ibu bapak, jagalah keluarga kita, jagalah anak-anak kita, jagalah saudara-saudara kita dari pergaulan-pergaulan bebas. Setuju? Jaga saudara kita, jaga anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus kepada hal-hal seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Jangan sampai. Makanya dijaga benar-benar, dipantau benar-benar. Jangan sampai anak-anak kita yang na'udzubillahimin dzalik melakukan hal-hal seperti itu. Kira-kira saya mau nanya, paham tidak? Jelas tidak? LGBT halal atau haram? Halal atau haram? Kalau ini dilakukan, Allah marah tidak? Allah marah tidak? Kalau Allah sudah marah, Allah akan mengutus makhluknya untuk mengadab orang-orang itu. Dulu Nabi Musa nanya ke Allah, ya Allah, kenapa ya? Kenapa? Lah ini orang-orang yang berbuat maksiat, mereka berbuat maksiat. Kenapa yang terkena musibah semuanya? Kenapa yang terkena musibah semuanya? Kenapa ke kiai-kiai kena musibah? Kenapa ke ustadz-ustadz kena musibah? Kenapa ke para alim-alim kena musibah? Kenapa ya Allah? Kata Nabi Musa. Allah memberikan isyarat. Kata Allah, wahai Musa,
Kau sekarang berangkat ke dalam hutan. Nabi Musa berangkat ke dalam hutan. Nabi Musa berangkat ke dalam hutan. Nyampe sono, Nabi Musa nginjak sarang semut. Sarang semut tahu? Nginjak sarang semut. Pas diinjak, itu semutnya naik semua ke kaki Nabi Musa. Nabi Musa belum sadar. Setelah ada beberapa semut yang ngegigit, Nabi Musa baru sadar bahwa kakinya dirumungin semut dan digigit semut. Akhirnya sama Nabi Musa semuanya diurut sampai ke bawah. Dibuang semutnya langsung sampai ke bawah, dibunuh semuanya. Dibunuh semuanya. Nah setelah itu Allah berfirman, wahai Musa, itulah jawabanku dari apa yang kau pertanyakan. Kenapa? Semut yang kau bunuh, semua yang ada di kakimu. Semut yang kau usir, kenapa semua yang ada di kakimu? Kenapa tidak yang gigit saja? Gak bakalan semua semut gigit. Betul? Paling beberapa semut doang gigit, tapi dibunuh semuanya. Nah inilah Musa jawabannya. Aku kenapa? Aku kenakan musibah semuanya. Alimnya, kiainya, ustadznya, orang ahli maksiatnya, semuanya terkena musibah, wahai Musa. Karena sedangkan yang berbuat maksiat di sana cuman segelintir manusia saja. Cuman segelintir manusia yang berbuat maksiat. Kenapa semua terkena musibah? Karena aku khawatir mereka yang ahli ibadah, karena semerbaknya maksiat, mereka akan terbawa-bawa untuk melakukan maksiat. Jelas tidak? Jelas tidak? Ya kalau ada pertanyaan di Cianjur banyak pesantren, banyak ini. Kita kembali kepada sejarah Nabi Musa alaihi salam. Paham? Jelas? Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita tinggal di kota Tangerang. Wah, kota Tangerang mah aman-aman baik. Kota Tangerang mah gak bakalan gimana-gimana. Pak, kalau kemaksiatan sudah merajalela, kalau sudah tidak ada yang peduli kepada orang-orang yang maksiat, sudah tidak ada yang memberantas maksiat di kota Tangerang ini, tidak menutup kemungkinan azab dari Allah akan turun kepada kota Tangerang. Na'udzubillahi min. Oleh karena itu, jaga keluarga kita, jaga anak kita, jaga lingkungan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Siap kita jaga kampung kita. Siap kita jaga kampung kita. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu siapa yang akan jaga kampung kita kalau bukan kita? Betul? Jangan sampai yang namanya narkoba masuk ke kampung kita. Betul? Jangan sampai yang namanya LGBT masuk ke kampung kita. Betul? Jangan sampai yang namanya perzinahan masuk ke kampung kita. Betul? Caranya gimana? Ayo sama-sama. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini ayat ini saya dapatkan wasiat dari almarhum almaghfurlah guru saya waktu sebulan beliau akan meninggal. Beliau berwasiat kepada saya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluarga-keluargamu, ahli-ahlimu dari siksa api neraka. Jaga diri kita dari kemaksiatan, jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan mungkarat, dan jaga ahli-ahli kita dari perbuatan-perbuatan mungkarat, dan jaga kampung kita dari perbuatan maksiat dan mungkarat. Ini yang masih kita lakukan. Di sini ada Bapak RT, Bapak RW, wajib untuk mengajak warganya, wajib untuk mengajak warga-warganya untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Ada ustadz, ada kiai, wajib mengingatkan para jamaahnya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita wajib bersyariah. Syariah itu bukan hanya ibadah, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji, tapi bersyariah diantaranya amar ma'ruf nahi munkar. Siap amar ma'ruf nahi munkar. Siap amar ma'ruf nahi munkar. Siap memberantas kemaksiatan. Siap peduli kepada lingkungan.
takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Tugas kita, kalau bukan kita siapa? Pak ya, yang jaga kampung kita siapa? Kalau bukan kita. Yang jaga keluarga kita siapa? Kalau bukan kita selaku suaminya. Betul? Betul? Siapa yang mau jaga istri kita kalau bukan suaminya? Jaga tuh istri. Ya, keluar rumah jangan sampai kagak pakai kerudung. Bu, Pakai kerudungnya mau ngaji doang sama mau kondangan doang apa setiap hari, Bu? Woi, Sarbo gua nanya nih, lu pakai kerudungnya saban hari atau cuma mau ngaji sama kondangan doang? Benar, jujur, kagak bohong. Awas lu bohong lu, gigit serangan dan. Ya, pakai kerudung yang benar, masya Allah, bersyariah, akhlak jaga, akhlak kita berteman, akhlak kita bertetangga dijaga. Lah kalau dulu mah ya, hakul jiron, haknya tetangga, akhlak bertetangga dulu mah. Masya Allah, kalau kita masak nih, masak daging ayam, itu tetangga dibagi-bagiin, betul? Dulu, kalau ngedodol, itu tetangga dibagi-bagiin, betul? Nah, sekarang mah, jangankan tetangga, orang tua aja kagak dikasih, dasar. Iya, jangankan tetangga, orang tua aja kagak dikasih. Kalau dulu mah ya Allah ya Rob, kita kalau kagak baik sama tetangga baik sama siapa, betul? Kita punya saudara TNI, ABRI, Jenderal, wow segala macam menteri, tinggalnya jauh-jauh. Giliran kita ada musibah, yang datang duluan siapa? Jenderal apa tetangga? Jenderal apa tetangga? Nah itu tahu, makanya sama tetangga masih baik, sama tetangga masih baik, jangan sama tetangga diomongin mulu. Tetangga habis diomongin, masya Allah kagak boleh salah sedikit diomongin terus. Ya Allah ya Rabbi. Terkadang kan kalau sudah suuzon Pak, Bu, jangankan berbuat salah, berbuat baik pun dia akan buruk sangka terus, betul? Misalnya nih ada ibu-ibu pulang pengajian pakai kerudung, pakai baju syar'i, pulang depan rumah nanya, dari mana Bu? Dari pengajian. Ibu nanti minggu depan hadirnya ke pengajian ya. Kira-kira ngajak baik apa ngajak jelek? Ngajak baik apa ngajak jelek? Diomongin kagak tuh? Hah? Woi, Sarbo diomongin kagak? Baru gue juga ngaji sekali, udah belagu. Pakai ngajak-ngajak segala lagi. Na'udzubillahi men. Balik. Orang ngajak sholat berjamaah. Yuk kita sholat yuk berjamaah ke musola. Yuk kita sholat yuk kita ngaji yuk. Yuk kita ngaji yuk. Kira-kira baik atau jelek? Baik atau jelek? Diomongin kagak? Komplit dah di mari mah. Ya. Wah, baru juga sekali lu ngaji. Wah, baru juga sekali lu ke musola. Udah ngajakin mulu. Nah, ini penyakitnya. Kalau sudah suuzon, kebaikan apapun akan jadi buruk. Buang suuzon, buruk sang. Ikuti akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah husnuzon. Kiai sama kiai ada pengajian husnuzon. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiai anu buka majelis taklim. Alhamdulillah bisa nyebarin agama di sono. Bisa ngajak orang-orang sono menuju Allah. Alhamdulillah, itu kalau husnuzon. Tapi kalau suuzon, wah, ada saingan nih. Masya Allah, na'udzubillahi min. Contoh akhlak Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita semuanya. Masya Allah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlakul karimah, akhlaknya baik kepada sesama. Jangankan kepada sahabat,
kepada musuh sendiri, Rasulullah mah baik. Benar tidak? Betul tidak? Satu hari Rasulullah pergi sholat ke masjid. Itu Rasulullah diludahin. Rasulullah diludahin. Pulang dari masjid, Rasulullah diludahin. Begitu terus. Kira-kira saya mau nanya sama orang sini, orang Pondok Bahar, kalau antum mau ke musola diludahin sama orang, gimana perasaan? Masya Allah. Pulang ke rumah diludahin, langsung nyari golok, langsung nyari cerulit, mau gua tebas tuh batang lehernya, betul? Kalau kita pakai gitu, tapi Rasulullah, Masya Allah, begitu mulianya Rasulullah, Masya Allah, sehingga orang yang ngeludahin Rasul sakit. Rasul pertama kali orang yang nengok ke rumahnya. Rasul orang yang pertama kali nengok ke rumahnya. Oleh karena itu saya mau nanya, sifat Rasul mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Bagus atau jelek? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sifat Rasul bagus, baik, sebagai suri tauladan bagi kita. Nah sekarang anak-anak muda yang ini suri tauladannya bukan Rasul, bukan Nabi, siapa? Artis. Betul? Kemarin niru itu, agak kemarin tuh, namanya artisnya Agnes Monimba. Kenal kakak? Agnes Monimba? Kenal di mana lo? Sotoy. Pakai baju seperti itu diikutin sama anak-anak muda kita, betul? Pakai bajunya you can see take by, tambahin mas saya. You can see to you, kamu can dapat si melihat take by, ketek ngambai. Iya, pakai celananya, roknya bupati, buka paha tinggi-tinggi. Yeah, Masya Allah, pakai kaosnya juga sekwilda, sekitar wilayah dada. Yeah, hancur, pahanya banyak panunya, keteknya berbulu. Dadanya berbulu juga perempuan. Masya Allah, kagak ada enak-enaknya dilihat dah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sekali lagi, ibu bapak, yuk jaga diri kita, jaga keluarga kita dari siksa api neraka, jaga semuanya. Yuk ikuti syariat Allah, ikuti syariat Rasul, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap mengikuti Nabi, siap ikut Rasul, siap taat kepada Allah, siap taat kepada Nabi. Takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Fa insyaallah nanti tanggal 2 bulan 12 kita ada reuni akbar. Dulu di Monas, reuni akbar 7 juta orang hadir di Monas. Nanti tanggal 2 kita hadir ke Monas semuanya. Dalam rangka kita reuni sekaligus menunjukkan kekompakan umat Islam. Bu, Pak, kok kita mah selaku warga negara nggak pengen muluk-muluk, betul? Nggak pengen muluk-muluk kita mah. Yang penting sembako murah, biaya kesehatan murah, bensin murah, semuanya terjangkau. Betul. Tapi kalau ada presiden, kalau ada menteri yang tidak mengindahkan kepada rakyatnya, yang tidak peduli kepada rakyatnya, ini saya mau nanya, ini zolim atau tidak? Zolim atau tidak? Zolim atau tidak? Kalau zolim dibiarkan atau dikasih tahu? Dibiarkan atau dikasih tahu? Kita kasih tahu. Kita kasih tahu bahwa itu perbuatan zolim. Saya aneh. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tukang bensin eceran, kalau kita tanya bahasanya untung, betul? Tapi kenapa Pertamina rugi? Ayo tolong jawab. Orang jualan token
Dikontor-kontor, untung atau rugi bahasanya. Kenapa PLN rugi? Ayo. Nah ini permasalahannya. Habis uang rakyat untuk mereka. Itu berarti zolim. Kalau zolim ingatkan atau biarkan? Ingatkan. Makanya ditunggu di 212. Kita mengingatkan saudara-saudara kita yang zolim kepada kita, zalim kepada rakyat. Kita bukan untuk menurunkan, tetapi kita untuk mengingatkan mereka-mereka yang zalim. Mudah-mudahan mereka sadar. Amin ya Rabbal. Karena apa Bapak Ibu? Karena di akhirat bakal ada hisab. Di akhirat bakal ada hisab. Itu uang rakyat dikorupsi, rakyat kagak ridho. Di akhirat rakyat nuntut semuanya. Makanya korupsi itu Masya Allah. Jadi kita jangan pakai bahasa korupsi dah. Korupsi mah terlalu indah bahasanya. Ganti maling. Setuju? Iya, menteri bukan korupsi, maling. DPR bukan korupsi, maling. Biar enak bahasanya. Bahasanya diindah-indahin sih, korupsi. Akhirnya ditempatkan di tempat yang enak. Betul tidak? Udah jam 11. Janji jam 11, saya tepati jam 11. Alhamdulillah pengajiannya mungkin sampai di sini saja karena ibu bapak pun besok ada kegiatan lagi, betul? Ya pengen istirahat. Tapi sebelumnya ya tim hadroh kita sholawatan dulu. Ada yang mukulnya? Kalau nggak ada udah. Nggak ada? Ya nggak ada mah ya. Ada. Ayo, mic-nya ada? Vokalisnya ada? Ayo. Ada yang mukulnya? Kita tutup dengan sholawat Bu ya, agar makin berkah. Pulang dari sini insya Allah yang punya hajat dikabulkan hajatnya, amin. Yang sedang ada masalah mudah-mudahan diberikan solusi dari masalahnya, amin. Yang sedang banyak utang mudah-mudahan cepat terlunaskan, amin. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, amin. Yang sedang dirundung oleh kepiluan karena tidak laku-laku mudah-mudahan cepat laku, amin ya Rabbal alamin. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah. Salamullah
Sallu ala Nabi Muhammad. Kenanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل سيدنا محمد في مالي الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل سيدنا محمد في كل الرحمة وأنت خير الوارثين. اللهم نستغفرك ونستغفرك أجلنا وأنفسنا وأمرنا خسرنا أعطيتنا. اللهم اجعلنا ينفيك نفيك ومانك ويازك من كل شيطان مريض وجبان عنيد وزان وذباب نسان كل شر على كل شر قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة ووفقنا بالتقوى والاستقامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة ووفقنا بالتقوى والاستقامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة ووفقنا بالتقوى والاستقامة. وإن من جبتنا دمك في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم بجلك جمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمالا ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بهم والضالين. من إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جدرنا بالإجابة إلهي بجاه الأنبياء تنور بصيرا